gimana perasaannya? Udah belanja tapi nggak kedapetan kasurnya. Iya, sedih sih Mbak. Cuman ya bagaimana? Tadinya mah pengen beli kasur 2 buat di depan sama di belakang buat anak-anak tidur. Pantas Ibu pilih-pilih ukuran ya tadi ya Bu Iya. ya. Tapi segini juga udah alhamdulillah Mbak Angel. Saya pengen usaha, pengen dagang, biar anak-anak saya bisa sembuh, suami saya bisa sembuh. Buat berobat ya Bu, Iya. ya Bu, kesehatan nomor 1 ya Bu ya. Ibu semangat ya Bu. Pokoknya Allah kasih mendengar doa Ibu di salah satu jawabannya ya Bu ya. Saya berdoa siang dan malam. Allah baru ngabulin doa saya Mbak Angel. Iya. Ayo Bu, turun Bu. Nih, dibantu Pak polisi. Ya. Mana keluarganya ada di sini? Nah, itu. Sini. Sini Bapak. Ini anaknya. Pak, gimana perasaannya Pak? Ini ibunya udah belanjain semuanya. Buat dagang ibu beli sepeda. Supaya keliling dan lebih cepet Pak. Terus buat Bapak, ibunya nanti mau bikin warung kopi sama mie lagi. Tadi ibunya juga bayarin uang kontrakan juga. Pakai uang kaget. Ya Pak ya? Bersyukur ya Pak ya? Makasih ya. Makasih Bang. Banget ya. Sama-sama. Mari kembali ke tempatnya. Saya dapat informasi ayahnya tidak bisa pergi ke pasar. Iya. Digantikan oleh ibu. Iya Pak. Hatinya lagi sakit Pak. Baik, saya akan bahas itu lebih dalam lagi. Cuman saya ingin mengutamakan yang penting dulu. Ibu udah beli apa aja? Bu, dikit sekali Bu, ada sepeda, lemari es. Beli beras, Berasnya 2 karung. Ini apa? Tepung terigu ya? tepung terigu. Tepung terigu, lalu ada kue. Iya buat anak saya Pak. Seragam sekolah. Seragam sekolah, mukena. Lalu udah tabung gas, Baju koko. baju koko, blender, mie instan. Ini apa yang dalam kantong plastik hitam? Ini wajan. Wajan. Memang sama ini nggak punya wajan. Kan waktu yang kemalingan itu Pak. Kan yang kemalingan itu harusnya yang diambil kan hanya barang-barang Iya, berharga. itu habis semuanya. Pancinya pun juga diambil sama Iya. malingnya. Heeh. Kurang kerjaan tuh maling ya. Sendok juga sama. Sendok juga diambil sama malingnya. Baik. Ya. Ini barang-barangnya sedikit saya lihat. Apakah uangnya masih sisa banyak? Masih Pak. Coba saya lihat. Ini berapa jumlahnya, Jel? 800 juta. 800. Iya. 870.000. Saya ambil ya sisanya, Bu. Ajudan! Ini biayanya terkuras untuk membeli apa, Bu? Ini apa? Buat modal bayar kontrakan Pak. Oh, bayar kontrakan habisnya. Berapa? 600 ribu. Itu kulkasnya berapa duit harganya? 1,7. 1,7. Untuk sama beli emas. Coba dibuka Masnya. Ibu udah beli apa? Emas 6 gram. Beli emas 6 gram 24 karat. Iya. Ini kalung. Disimpan baik-baik. Ada beli obat tidak buat anak yang ini? Yang ini kan harus ke RSCM Pak. Nggak bisa Kalau pakai obat apotik dulu. Untuk anak yang ini dibelikan apa? Nggak beli apa-apa. Nggak beli apa-apa. Kenapa, Bu? Pak, boleh beli buat modal usaha dulu Pak, buat dagang. Nanti kalau setelah dagang mah kebeli buat dia mah gitu Pak. Oh, memangnya mau apa tadinya? Hah? Nggak mau apa-apa. Ini kamu anak paling tua kan? Yang pertama. Umur berapa? 13. Bekerja nggak? Kenapa nggak bekerja? Kan kamu tidak sekolah. Mau sekolahnya dilanjutkan atau mau bekerja? Sekolahnya dilanjutin. Walaupun teman-teman kamu sudah
udah kelas yang di atas kamu tapi kamu masih di kelas yang sama, itu nggak apa-apa. Ya udah. Diwujudkan Bu, anaknya masih mau sekolah rupanya. Itu adalah sebuah harapan buat Ibu nih. Ini semua rezeki yang Ibu terima, tidak ada potongan pajak sama sekali. Jadi kalau nanti ada seseorang yang mengatasnamakan uang kaget atau tim dari GTV meminta pajak, Ibu tidak perlu tanggapi, semuanya bohong. Ini kan satu keluarga rata-rata sakit ya Bu. Dari anak yang paling kecil, suaminya, sampai Kesa juga sakit. Saya tidak mau semua anggota keluarga Ibu ini sakitnya makin berkepanjangan. Karena saya dapat informasi dari tim kreatif bahwa bapaknya tadi sempat digantikan karena tidak bisa melanjutkan pergi ke pasar. Kakinya tidak kuat untuk berlari. Tim Uang Kaget akan menghadirkan satu orang dokter yang sudah standby di sana. Silakan masuk. Ya. Ya. Di sini Bu. Ya. Ibu dengan siapa? Ibu Evi. Dari puskesmas mana atau mungkin dari rumah sakit mana? Puskesmas Cikarang. Saya mau nanti setelah acara ini Ibu Evi harus memeriksa seluruh anggota keluarga dari Bapak Dasman. Ini semuanya sedang sakit. Ini gejalanya ketika buang air besar sering mengeluarkan darah. Anak yang paling kecil itu hernia, TB sama epilepsi. hernia, TB dan epilepsi. Suaminya itu saraf kejepit di bagian kaki. Saya mau Ibu dokter harus melakukan yang terbaik, ya. Bagus. Uang sudah saya ambil, dokter sudah saya hadirkan, rezeki untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau menjadi keluarga yang lebih mencukupi itu juga sudah diwujudkan. Kira-kira ada nggak yang belum sampai yang Ibu mau? Ya, pengennya mah beli kasur ya Pak buat anak tidur gitu. Kan tidurnya ngegelar terus. Ya. Cuman waktunya nggak ini. Yang penting mah ini udah alhamdulillah, Alhamdulillah. Pak. Ibu mau dagang apa nanti? Warung kopi. sama Warung kopi. gorengan. Kalau begitu saya harus pamit Ibu. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Makasih Pak, terima kasih Pak, biar Bapak banyak rezekinya. Ya. Sukses Pak, Sama-sama. terima kasih. Sukses ya Bu ya. Kesa, Om pamit. Putri, Om pamit. Bapak Dasman, saya pamit. Ya. Untuk pemirsa GTV dimanapun Anda berada, kita bisa belajar dari kehidupan keluarga Bapak Dasman. Beliau seorang ayah yang pekerjaannya hanya sebagai penjaga dan memberi makan burung. Mempunyai 4 orang anak, 2 anak diantaranya sedang mengalami sakit dan putus sekolah. Harapan beliau hanya sosok putri lah yang akan dijadikan sebuah anggota keluarga yang akan mengangkat derajat keluarga ini. Dari peristiwa ini kita bisa tarik kesimpulan, setiap ujian itu pasti ada akhirnya. Setiap badai pasti akan ada berlalunya. Setiap masalah hanya selewat saja, yang terpenting diselesaikan secara tertata dan sudah pasti masalah itu akan menjadi sangat jauh berharga. Saya Mr. Mani, saya akan berjalan kemana arah mata angin mengarahkan saya. Dan saya berharap arah mata angin tersebut bisa mengarahkan saya untuk bisa menebar kebaikan dan berbagi kepada keluarga yang membutuhkan. Bisa jadi untuk tempat Anda. Sampai jumpa lagi di Uang Kaget berikutnya. Terima kasih GTV. Uang